Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabi pun. Kami dari kelompok 2 dengan mata kuliah Hukum Perdata kelas D24B dengan dosen pengampu Ibu Saida Sekar Dewi Kulsum SHMH. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi terkait e-book sebagai harta tak berwujud, analisis perlindungan hukum dalam perspektif hukum perdata Indonesia. Perkenalkan, nama saya Kanita Wulia Putri Balkis dengan MPM 251201133 yang bertindak sebagai moderator kelompok 2 hari ini. Lalu rekan-rekan saya Tarisha Nadila dengan MPM 2512011039. Baik, yang pertama sebelum memasuki materi kita hari ini, kami akan menjelaskan terkait latar belakang materi kita hari ini yang akan dijelaskan oleh rekan saya Tarisha Nadila. Kemajuan teknologi informasi 2 dekade terakhir melahirkan bentuk baru harta tak berwujud. Salah satunya e-book. E-book adalah karya tulis dalam format digital yang hanya bisa diakses melalui perangkat elektronik, sehingga berbeda dari buku cetak konvensional. Meski tak berwujud fisik, e-book memiliki nilai ekonomis tinggi bagi penulis, penerbit, distributor. Hal ini menjadikan perlindungan hukumnya khususnya dalam perspektif hukum perdata sangat penting untuk dikaji. Hukum perdata mengakui harta tak berwujud sebagai objek hak yang dilindungi. Namun, sifat digital e-book menimbulkan persoalan unik, kemudahan penggandaan, penyebaran, dan modifikasi tanpa izin pemilik hak cipta menjadi tantangan serius. Oleh karena itu, kajian mengenai kedudukan e-book sebagai harta tak berwujud dalam hukum perdata Indonesia serta bentuk perlindungan hukumnya perlu dianalisis secara mendalam. Setelah latar belakang yang telah dijelaskan oleh rekan saya, di sini saya akan menjelaskan terkait rumusan masalah yang akan kami kaji dalam presentasi hari ini. Terdapat 4 rumusan masalah dalam materi hari ini. Yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan e-book sebagai harta tak berwujud. Yang kedua, bagaimana kedudukan e-book sebagai harta tak berwujud dalam perspektif hukum perdata Indonesia. Yang ketiga, bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh hukum perdata terhadap e-book. Yang keempat, apa saja tantangan yang dihadapi dalam upaya perlindungan e-book di era digital. Setelah kelompok kami menjelaskan terkait latar belakang dan rumusan masalah yang akan kami jelaskan pada materi kita hari ini, di sini saya akan menjelaskan terkait pengertian dari e-book sebagai harta tak berwujud. E-book sebagai harta tak berwujud merupakan kekayaan yang tidak memiliki bentuk fisik, tetapi memiliki ekonomi serta dapat dimiliki, dialihkan, dan dilindungi oleh hukum. Dalam hukum perdata Indonesia, e-book dipandang sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual, khususnya hak cipta yang memberikan hak eksklusif kepada pencipta atau pemegang hak. Hak tak berwujud adalah kekayaan yang tidak dapat dilihat maupun disentuh, namun memiliki manfaat dan nilai ekonomi, seperti hak cipta, merek, paten, dan karya digital. E-book termasuk kategori ini karena dapat menghasilkan keuntungan melalui penjualan, lisensi, dan royalti. Perlindungan hukum terhadap e-book dalam perspektif hukum perdata Indonesia mencakup pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum atas kepemilikan serta pengalihan hak. Hal ini terutama diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta yang memberikan hak ekonomi dan hak moral kepada pencipta. Kajian ini juga meliputi pengalihan hak, pewarisan, perjanjian lisensi, serta penyelesaian sengketa akibat pelanggaran seperti pembajakan ataupun penyebaran ilegal. Dengan demikian, e-book tidak hanya dipandang sebagai karya digital, tetapi juga sebagai aset bernilai hukum dan ekonomi yang memerlukan perlindungan hukum dalam sistem hukum perdata Indonesia. Selanjutnya, terkait materi-materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan kami. Pada rumusan masalah kedua, saya akan menjelaskan tentang kedudukan e-book sebagai harta tak berwujud dalam perspektif hukum perdata Indonesia. E-book dapat dikategorikan sebagai harta tak berwujud karena meskipun tidak memiliki bentuk fisik, e-book tetap mempunyai nilai ekonomi, hak kepemilikan, dan dapat dialihkan kepada pihak lain. Perkembangan teknologi digital juga melahirkan berbagai aset digital lain, seperti cryptocurrency, e-wallet, dan NFT, yang menunjukkan bahwa kekayaan modern tidak selalu berbentuk fisik. Dalam hukum positif Indonesia, pengakuan terhadap aset digital sebenarnya sudah mulai berkembang, walaupun pengaturannya belum sepenuhnya jelas dan belum secara khusus mengatur seluruh bentuk aset digital, termasuk e-book.
Hal ini menimbulkan adanya ketidakpastian hukum terkait status dan perlindungannya. Karena itu, e-book dapat dipahami sebagai benda tak berwujud yang memiliki nilai ekonomi serta dilindungi melalui hak cipta, sehingga keberadaannya dapat menjadi objek perlindungan dalam hukum perdata Indonesia. Rumusan masalah dalam jurnal ini berfokus pada bagaimana perlindungan hukum terhadap buku digital sebagai salah satu karya yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Tentang hak cipta di tengah maraknya website penyedia download buku digital yang gratis secara ilegal. Dan perkembangan teknologi dan internet telah mempermudah proses pengunggahan serta pengunduhan buku digital tanpa izin dari pencipta maupun pemegang hak cipta. Sehingga inilah yang menimbulkan berbagai bentuk pelanggaran hak cipta yang berdampak pada hak ekonomi dan hak moral dari pencipta. Penelitian ini juga mengkaji bagaimana bentuk tanggung jawab hukum terhadap website yang menyediakan akses buku digital secara ilegal, serta bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemegang hak cipta baik melalui langkah preventif maupun represif, seperti pemblokiran situs maupun langkah represif melalui penyelesaian sengketa dan penegakan hukum. Selain itu, penelitian ini juga bisa membahas efektivitas penerapan Undang-Undang Hak Cipta dalam menanggulangi pembajakan buku digital di era yang semakin pesat. Terima kasih. Saya akan melanjutkan menyampaikan materi terkait tantangan yang dihadapi dalam upaya perlindungan e-book di era digital. Perlindungan e-book di era digital menghadapi berbagai tantangan, yaitu seperti belum adanya aturan hukum yang jelas mengenai aset digital di Indonesia. Kemudian, e-book sendiri juga sulit dibuktikan kepemilikannya karena bergantung kepada akun, password, dan sistem elektronik. Dan kebijakan platform digital juga sering membatasi pengalihan akses kepada pihak lain. Tidak hanya itu, aparat hukum juga masih mengalami kendala dalam menangani sengketa aset digital, karena bukti elektronik belum memiliki kekuatan hukum yang kuat. Di sisi lain, perlindungan data pribadi dan rendahnya literasi digital masyarakat juga turut menjadi penghambat perlindungan e-book secara optimal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan membacakan sedikit tentang kesimpulan dan juga saran. Jadi di sini saya akan membacakan sedikit mengenai kesimpulan, yaitu e-book merupakan harta tak berwujud yang diakui dalam hukum perdata Indonesia karena memiliki nilai ekonomi dan dapat dimiliki, dikuasai, serta dialihkan haknya kepada pihak lain. Perlindungan hukum terhadap e-book dilakukan melalui hak cipta, perjanjian, atau kontrak elektronik, serta gugatan perdata apabila terjadi pelanggaran hak. Akan tetapi, perlindungan terhadap e-book di era digital masih menghadapi berbagai tantangan, seperti belum lengkapnya pengaturan mengenai aset digital, kesulitan dalam pembuktian kepemilikan, serta adanya pelanggaran hak cipta yang bersifat lintas negara. Hal tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi digital memerlukan sistem hukum yang lebih modern dan responsif agar hak pencipta dapat dilindungi dengan baik. Sekian kesimpulan yang dapat saya bacakan. Kemudian adalah saran. Pemerintah perlu melakukan pembaruan terhadap peraturan hukum perdata maupun membentuk aturan khusus mengenai aset digital agar perlindungan terhadap e-book menjadi lebih jelas dan efektif. Selain itu, perlu dikembangkan sistem registrasi dan autentikasi kepemilikan digital untuk memudahkan pembuktian hak atas e-book. Penguatan mekanisme penyelesaian sengketa secara online juga penting agar pencipta lebih mudah memperoleh keadilan ketika terjadi pelanggaran hak cipta. Di samping itu, kerjasama internasional di bidang perlindungan kekayaan intelektual digital perlu ditingkatkan untuk mengatasi berbagai pelanggaran e-book yang terjadi lintas negara di era globalisasi digital. Sekian kesimpulan dan saran yang dapat saya bacakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.